Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, yang ada bagi setiap kami. Selama-lamanya seumur hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau setia ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Hari boleh berganti, minggu boleh berganti, tahun bisa berlalu, tetapi anugerah-Mu gak pernah berlalu dalam hidup kami. Anugerah-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Itulah janji firman-Mu bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Dan Engkau tidak sekali-kali meninggalkan kami. Anugerah-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan sebentar ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Roh Kudus memberikan pengertian, memberikan understanding bagi setiap kami yang mendengar. Sehingga kami memahaminya dan mempercayai kebenaran firman-Mu ini dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Shalom. Kayaknya baru 1-2 orang nih. Kedinginan kali ya. Kayak lagi nih, shalom. Iya. Baik, shalom juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang masih mengikuti ibadah online dari Light City Ministry ini. Dan selamat Hari Ibu. Iya, untuk ibu-ibu nih. Katanya tanggal 22 Desember tuh Hari Ibu ya. Jadi selamat Hari Ibu, anugerah Tuhan cukup bagi ibu-ibu ya. Apalagi ibu-ibu di zaman now, anugerahnya besar gitu ya. Untuk menghadapi, membawa anak-anak, membimbing anak-anak di zaman yang serba canggih ya, high teknologi katanya gitu ya. Jadi selamat Hari Ibu. Baik, kita memasuki di 1 minggu sebelum berakhir dari tahun 2024. Karena masih ada minggu depan, tanggal 29. Tidak terasa sekitar 9 hari lagi kita akan menyelesaikan 2024 dan akan memasuki tahun 2025. Dan coba lihat kiri kanan kita, katakan thanks God gitu ya. Terima kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kami ada. Sebagaimana kita ada untuk mengakhiri tahun 2024 ini. Terlepas kita masih punya masalah, pergumulannya belum selesai. Terlepas mungkin ada sakit yang belum udah disembuhkan, cuma belum kelihatan gitu ya, kesempurnaan kita rasakan gitu ya dalam proses pemulihan. Mungkin ada hubungan-hubungan yang masih dalam proses untuk pemulihan, mungkin masih ada. Tetapi dalam semuanya itu kita bersyukur karena anugerah Tuhan cukup untuk kita boleh mengakhiri 2024 ini dan memasuki tahun 2025 ini dengan satu keyakinan. Anugerahnya cukup untuk memulihkan kita, menyembuhkan kita, menyelesaikan setiap pergumulan dan persoalan-persoalan kita. Amin? Iya. Puji Tuhan. Saya minta tolong untuk siapa ya? Risa ya. Oke. Udah kelihatan karena di sini mati, di situ mati. Tinggal satu layar yang terlihat. Sudah kelihatan PowerPoint saya? Sudah ya, iya. Saya dapat ini di Google, saya bilang, wih keren juga nih ya rumah di atas batu ya. Bisa bayangin batu kalau segede gitu ya, wah ilah. Jangankan badai hujan gitu ya. Banjir segede apapun juga enggak goyah itu rumah gitu ya. Karena batunya
setinggi itu dan sekuat itu. Kita masih membaca, ya next slide, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-29 ya. Saya akan baca ayat yang genap, nanti Bapak Ibu, Saudara-saudara baca ayatnya yang ganjil ya. Biar enggak begitu kedinginan gitu ya. Saya lihat semuanya pada lipat tangan dan wajah pada putih-putih gitu loh ya, entah kedinginan gitu. Mari kita mau baca ya, dengan perikopnya ini minggu ketiga kita membahas 2 macam dasar. 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Silakan 25, ya. Ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Iya, penekanan saya pada saat ini adalah mengenai ayat 24 dan 25 yang dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Next slide. Bicara rumah itu bicara tentang pribadi kita, gitu ya. Semoga di PPT-nya ada ya. Oke, Risa, tolong next slide ya, yang pertama ya. Dan ini sudah disampaikan oleh Pak Parda beberapa minggu yang lalu ya. Saya coba review aja bahwa khotbah di bukit ini bicara tentang nilai-nilai kerajaan sorga yang harus kita miliki sebagai anggota kerajaan sorga. Gitu loh intinya ya. Kenapa? Karena kita ini tadinya ada di dalam kerajaan kegelapan. Kalau dikatakan dalam 1 Petrus, kita dari gelap masuk kepada terangnya yang ajaib. Kematian Yesus menebus kita, mengampuni dosa kita, sehingga kita dipindahkan dari gelap masuk kepada terangnya yang ajaib. Yaitu apa? Yaitu kerajaan Tuhan, kerajaan terang. Yesus adalah terang dunia dan kerajaannya adalah kerajaan terang. Nah kita udah ada dalam kerajaan. Nah itu ya khotbahnya Pak Parda waktu itu saya coba review aja. Nah sebagai orang-orang kerajaan kita punya nilai-nilai kerajaan. Ya. Lalu yang kedua minggu lalu bicara tentang rumah itu bicara tentang keluarga. Next slide. Dan minggu lalu Pak Parda sudah sampaikan tentang keluarga. Dan bicara tentang rumah, next slide, itu juga bicara tentang gereja. Ya. Jadi dikatakan bahwa gereja itu adalah keluarga. Artinya apa? Gereja itu adalah rumah buat kita. Makanya sempat beberapa pembicara bilang, pastikan Bapak Ibu sudah punya rumah yang tetap. Bukan menjadi pengunjung, apalagi pengunjungnya jalan-jalan. Ya. Minggu ini berkunjung ke gereja A, minggu berikutnya berkunjung ke gereja B. Ya, itu artinya jemaat jalan-jalan.
JJJ gitu ya, jemaat jalan-jalan. Tapi kalau dikatakan bahwa rumah itu bicara tentang gereja, pastikan Bapak Ibu kita semua ada berjemaat di sebuah gereja, di sebuah denominasi gereja. Bapak Ibu disuruh berdoa untuk menetapkan diri di rumah mana, di gereja mana. Saya mau jadikan itu rumah saya. Gitu ya. Next slide, bicara tentang rumah juga bicara tentang tubuh Kristus. Tidak hanya gereja lokal, tetapi bicara tentang tubuh Kristus. Baik itu gereja sekota, gereja satu bangsa, maupun gereja-gereja secara universal. Itu sebabnya kalau kita kemana aja ketemu orang Kristen, ketemu gereja, kita seperti at home gitu ya. Kenapa? Karena memang kita adalah tubuh Kristus. Kepalanya adalah Kristus itu sendiri. Tubuhnya adalah kita, orang-orang yang percaya di dalam Kristus dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, bahasa di seluruh dunia. Itulah bicara tubuh Kristus. Ya, jadi kalau bicara rumah itu bicara tentang pribadi kita, bicara tentang keluarga kita, bicara tentang gereja lokal, itu juga bicara tentang gereja secara universal. Ya, makanya kita nggak bisa bilang, beda di sana mah ibadahnya silent, nggak ada tepuk-tepuk tangan, dia bukan saudara kita, nggak bisa kita bilang gitu. Selama mereka percaya kepada Yesus, mau tepuk tangannya rame, mau enggak bertepuk tangan, ada mungkin yang berbahasa roh seperti kita, ada yang enggak percaya dengan bahasa roh. Selama mereka percaya kepada Yesus, mereka juga adalah rumah bagi kita. Yaitu apa? Gereja secara universal, yaitu tubuh Kristus. Saya enggak bahas untuk yang hal-hal seperti ini, tapi saya mau bahas, next slide. Bagaimana kita membangun rumah yang kalau turun hujan, datang banjir, angin melanda, rumah itu tidak roboh. Sebab didirikan di atas batu. Apa rahasianya? Ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Coba sama-sama katakan, mendengar perkataanku dan melakukannya. Iya. Coba slide-nya gambar telinga, ada ya? Nggak kelihatan sih ya, jadi kurang seru gitu kayaknya ya. Udah kelihatan gambar telinga? Yang satunya jangan dulu, Risa yang satunya jangan dulu, gambar telinga dulu. Saya mau cerita tentang gambar telinga gitu ya. Saya pikir Tuhan itu luar biasa ya, dikasih telinga sama mata dua ya. Artinya tuh dibandingin mulut cuma satu ya. Artinya apa? Kita harus banyak mendengar. Ya. Saya mau kasih cerita bagaimana mendengar itu penting. Karena kalau kita mendengar terus kita melakukannya, kita akan mengalami kebahagiaan gitu ya. Saya baca ada satu kisah nyata ya. Kemarin kita di FEMC, Brother Carter cerita karena dia kerja di satu pelayanan misi dengan menggunakan helikopter. Dan saya dapat cerita dari, nanti bisa dilihat di Google gitu ya, di googling ya. Pada tahun 2022, sekitar tahun 2021 atau 2022, ada satu peristiwa yang menakjubkan. Seorang yang tidak belajar tentang pesawat, mengoperasionalkan pesawat, artinya dia bukan seorang pilot, tapi dia bisa melandingkan pesawat Cessna 208 di Florida AS dengan selamat. Gara-gara apa? Gara-gara pilotnya sakit. Tidak diceritakan sakitnya apa, tetapi yang jelas pilot ini sudah tidak bisa berfungsi untuk membawa pesawat Cessna 208
yang sedang terbang dalam ketinggian tertentu untuk mendarat gitu loh. Dan seorang yang bernama Harrison, namanya Harrison di sini ya, seorang penumpang dengan keberaniannya, ini bukan bicara tentang adrenalin yang begitu over sehingga dia berani untuk menguasai itu pesawat dan melandingkan pesawat itu dengan baik. Tapi karena dia ngomong sama orang yang ada petugas di menara namanya Morgan gitu ya. Dia tanya ini gimana gitu loh ya. Dan si Morgan ini waktu mendengar bahwa si Harrison ini minta tolong dan Morgan ini memandu si Harrison sedemikian rupa sampai benar-benar itu pesawat yang ngebawa orang sekitar 9 orang bisa landing dengan selamat, tidak ada satupun yang luka apalagi mati. Pesawatnya nggak hancur, mendarat dengan smooth. Hanya gara-gara apa? Si Harrison itu mendengar arahan dari petugas menara si Pak Morgan itu. Sedemikian rupa. Ini bukan satu sinetron gitu loh, cerita yang menegangkan yang ada di film-film yang suka kita tonton. Tapi ini kisah nyata dan terjadi gitu loh. Dan si Harrison ini nggak punya latar belakang sebagai pilot, apalagi belajar. Sampai si Pak Morgan ini bilang, untuk bisa melakukan apa yang dilakukan Pak Harris ini, seorang pelajar pilot, dia butuh sekitar 20 jam lebih untuk bisa mempelajari untuk melandingkan pesawat Cessna 208 yang dilandingkan oleh si Harrison ini. Lihat, dia mendengar apa yang dikatakan penjaga menara. Tapi coba kita lihat waktu kejadian di Taman Eden. Waktu Tuhan bilang sama Adam, ada Hawa di situ. Adam, semua pohon di taman ini buahnya boleh kamu makan. Tapi itu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, buahnya jangan dimakan. Hawa dengar, Alkitab mengatakan Hawa dengar. Tetapi ketika iblis datang kepada Hawa, Hawa dengar juga dong, iblis bilang apa? Dengar ya, iblis bilang, kalau kamu makan buah itu, dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mata kamu akan terbuka. Sementara Tuhan bilang kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi iblis bilang apa? Kalau kamu makan, mata kamu akan terbuka dan kamu seperti Tuhan. Apa responnya Hawa? Hawa dengar apa kata Tuhan, Hawa dengar apa kata si iblis. Lihat responnya Hawa. Responnya Hawa, salah mendengar dan salah memilih. Dia dengar dua-duanya, tapi dia memilih yang salah dari yang dia dengar. Akibatnya apa? Sampai hari ini. Betul? Jadi kenapa pentingnya mendengar? Next slide. Kalau dalam bahasa Ibrani, mendengar itu artinya shema. Next slide. Apa itu shema? Shema itu bukan sekedar mendengar, tetapi shema itu mendengar, mengerti atau memahaminya dan melakukannya. Saya senang dengan kata ini. Shema hai Israel. Kita adalah Israel rohani, betul? Kalau dia bilang Shema hai Israel. Dia mau kita mendengar, dia mau kita memahami dan mengerti, ada understanding. Karena ada understanding, ada pengertian, ada pemahaman. Kita taruh di hati, di pikiran dan di hati, kita paham, kita mengerti. Maka kita akan timbul trust. Ketika kita trust, percaya, maka kita akan melakukannya. Itulah arti kata shema. Bahasa Indonesia memang terbatas, cuman sekedar mendengar. Tapi dalam bahasa Ibrani, shema itu bukan sekedar mendengar titik,
tetapi di dalamnya tercangkup mendengar, memahami, mengerti atau understanding, melakukannya. Itu namanya shema. Nah, Alkitab mengatakan setiap orang yang shema, mendengar, memahami, dan melakukan firman Tuhan, perkataanku, kata Yesus, di akhir daripada khotbah di bukit, dari pasal 5, pasal 6 ada banyak mutiara pengajaran-pengajaran Yesus yang berkuasa dengan perumpamaan-perumpamaan yang luar biasa. Yesus bilang, kalau kamu shema perkataanku, maka kamu seperti orang yang bijaksana. Next slide. Saya mau fokus di sini tentang mendengar. Saya mau bagikan mungkin hal-hal praktis yang kita bisa lakukan. Ya, Bapak Ibu, kita ada di akhir daripada tahun 2024. Kalau kita mau ambil waktu untuk review sepanjang tahun ini, dan kita mau jujur di hadapan Tuhan dan kepada diri sendiri. Suara apa yang kita dengar lebih banyak? Apa yang lebih banyak kita dengar sepanjang tahun 2024 ini? YouTube kah? Berita-berita yang negatif kah? Perkataan-perkataan yang sia-sia kah? Yuk jujur, kita sama-sama punya 24 jam satu hari. Kita sama-sama punya 52 minggu satu tahun. Kita punya 365 hari satu tahun. Sama. Tapi coba kita jujur, berapa banyak waktu yang kita pakai untuk mendengar suara Tuhan atau suara-suara yang ada di gadget kita? Atau suara-suara yang ada di lingkungan kita? Dan itu yang menentukan kualitas pertumbuhan rohani kita saat ini, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Di awal tahun kita sudah canangkan, bertumbuh artinya berubah, betul? Bertumbuh artinya berubah. Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Itu bukan bertumbuh namanya. Kita lihat aja anak-anak kita. Karena dia bertumbuh, dia berubah toh. Ukuran bajunya berubah. Ukuran celana panjangnya berubah. Betul? Itu namanya bertumbuh. Dan kita diajar dari pasal 5 sampai pasal 7. Pertanyaannya, kita dengar, kita simak, kita pahami, kita understanding, kita pahami, kita ngerti, kita lakukan enggak? Masalahnya itu. Sehingga kalau kita ada saat ini, masing-masing kita coba introspeksi dan evaluasi diri kita. Kalau saya sampai saat ini, kerohanian saya seperti ini, ada enggak perubahannya? Kalau kita dari awal tahun sampai 9 hari lagi mau tutup tahun, aku masih seperti yang dulu. Bertobat. Masih ada waktu 9 hari. Kemana itu pasal 5, 6, dan 7? Sepanjang tahun. Masing-masing kita introspeksi diri. Saya pun introspeksi diri sendiri. Saya coba mengevaluasi setiap hari kehidupan saya. Setiap minggu, setiap bulan. Saya udah berubah belum ya? Seperti yang Tuhan mau. Ingat, kita ini sedang bertumbuh, berubah ke arah Kristus. Itu yang Roma katakan. Itu bukan isapan jempol. Itu bukan, wah itu maunya Pak Parda sama pemimpin pengurus yang ada di gereja ini. Enggak mungkin lah kita serupa seperti Kristus. Siapa yang bilang enggak mungkin? Loh, Alkitab sudah mengatakannya. Bahwa kita ini bertumbuh, berubah
akan menjadi serupa dengan Kristus. Itu hal yang mungkin terjadi kalau kita apa? Belajar mendengar, memahami, understanding, dan melakukan firman Tuhan. Yang paling lihat perubahan yang signifikan dalam hidup kita nggak jauh-jauh. Pasangan kita, orang-orang di keluarga kita, itu aja. Betul? Coba tanya, gue berubah nggak? Berubahnya sesuai firman ya, ke arah Kristus ya. Kalau berubah dari besar jadi kecil, ya itu puji Tuhan, haleluya lah gitu loh ya. Rambut dari keriting jadi lurus, ya udahlah itu bisa dicatok gitu kan ya. Tapi karakter Kristus, buah roh, muncul nggak di sepanjang tahun ini dalam hidup kita? Alkitab mengatakan, biarlah perubahanmu, kebaikanmu dilihat banyak orang. Ini menjadi evaluasi kita Bapak Ibu, teman-teman ya. Betul, kita mungkin ada resolusi-resolusi untuk pekerjaan, untuk keluarga, yang anaknya satu mau punya anak dua. Oke lah gitu loh. Tetapi Tuhan itu lihat apa? Karakter kita. Tuhan lihat kualitas kerohanian kita. Itu yang Tuhan lihat. Dan kita udah ada di akhir tahun 2024. Kita akan memasuki tahun 2025 dengan new season, new hope. Musim yang baru, pengharapan yang baru di tahun ke-41 daripada gereja ini. Jangan bawa kantong anggur yang lama, amin. Pakai kantong anggur yang baru, berubah. Taruh dalam hati kita, saya mau bertumbuh untuk berubah. Nah, dalam mendengar, kita mau belajar beberapa hal praktis. Silakan slide-nya, next. Yang pertama, ada 4 hal-hal yang praktis yang saya coba juga lakukan dalam hidup saya gitu ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian, yaitu berdiam diri. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan di tengah-tengah banyaknya suara di sekitar kita. Dunia ini dengan segala hal yang ada di dalamnya berusaha terus menarik konsentrasi kita, menarik perhatian kita lewat suara-suaranya. Jangan terjebak makanya. Berapa banyak dari kita nggak pegang HP, jangankan setengah jam deh, 5 menit aja kok kayaknya ada yang gatel gitu ya. Hal pertama mengenai berdiam diri, coba kita lihat dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11 ya. Kita mau belajar sedikit gitu ya. Mazmur 46 ayat 11 mengatakan begini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohim. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Hal pertama yang harus kita coba lakukan untuk mendengar suara Tuhan. Ini berkaitan dengan mendengar suara Tuhan ya teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Kita mau belajar hal-hal yang praktis gitu ya. Yang pertama adalah berdiam diri. Kita belajar untuk menghentikan semua suara lain yang terus-menerus berlomba menarik perhatian kita. Mazmur 46 mengatakan diamlah dan ketahuilah. Artinya diam itu kita mau menghentikan suara-suara yang ada di TikTok kita, yang ada di YouTube kita, yang ada di sekitar kita. Habakuk 2 ayat 1 mengatakan, coba kita lihat Habakuk 2, ada beberapa ayat yang kita mau lihat. Habakuk 2 ayat 1 mengatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku.
Berdiam diri artinya kita mau berdiri, kita mau ada di suatu tempat. Kalau tempat pengintaian itu pasti nggak rame gitu ya. Orang mengintai itu nggak mungkin rame-rame kecuali intel kali ya. Tapi kalau kita mengintai itu biasanya di tempat tersembunyi dan hanya dia sendiri gitu loh ya. Berdiam diri artinya kita punya tempat untuk mendiamkan pikiran dan perasaan kita dari segala perhatian dan gangguan hidup. Nah, jadi kalau dibilang saya berdiam diri di mall deh, saya bisa ngerasain hadirat Tuhan. Gak mungkin lah di mall kau tutup mata. Di mall melek mata yang kamu lihat apa? Sel. Orang yang kamu lihat. Lagu-lagu. Itu bukan namanya berdiam diri. Berdiam diri artinya kita menenangkan diri dari suara-suara ya. HP-nya dimatiin. Kita punya mungkin di kamar kita sendiri gitu ya. Nggak ada TV yang menyala, radio yang menyala. Dan beberapa orang biasanya untuk mendiamkan diri, menenangkan diri, dia angkat pujian penyembahan ya. Seperti Elisa dalam 2 Raja-Raja ayat pasal 3 ayat 15 ya. Elisa bilang begini, panggil pemain kecapi. Nah waktu itu Elisa disuruh Raja Yosafat ya, kasih tahu strategi untuk melawan bangsa Moab waktu itu. Mereka Israel sedang berperang dengan bangsa Moab. Yosafat panggil Elisa, nabi kan. Terus si Elisa bilang, panggil dulu pemain kecapi. Ketika pemain kecapi bermain, barulah Elisa mendapatkan pengurapan. Lalu dia berbicara bla 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 bla. Jadi artinya ketika kita berdiam diri, selain kita menenangkan hati dan pikiran kita dari suara-suara, dari gangguan-gangguan penglihatan, kita bisa angkat pujian penyembahan. Dan Ibrani 12 katakan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Itu artinya berdiam diri. Sangat simpel. Tetapi masalahnya walaupun sangat simpel, orang zaman sekarang itu ternyata enggak mudah berdiam diri. Betul? Ya. Halo ibu-ibu rumah tangga. Saya pernah seharian di rumah, kayaknya banyak banget pekerjaan rumah gitu ya. Enggak selesai-selesai. Itu pilihanmu gitu loh. Sebenarnya kalau kita memilih untuk ambil waktu bersekutu dengan Tuhan, berdiam diri, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Untuk kita mendapatkan pengertian-pengertian daripada Tuhan, bisa. Taruh aja dulu itu pekerjaan. Kita selesaikan dulu dengan Tuhan. Setelah itu baru menyelesaikan pekerjaannya. Ini untuk ibu-ibu yang rumah tangga. Teman-teman yang bekerja, kalau mau dibilang pekerjaan begitu banyak, iya. Tapi apakah nggak bisa punya waktu 15-30 menit atau 1 jam sebelum berangkat atau setelah pulang untuk kita berdiam diri, mendengarkan suara Tuhan. Karena di dalam kesibukan nggak mungkin kita mendengar suara Tuhan. Kita sibuk dengan pikiran-pikiran kita. Kita sibuk dengan berita-berita. Lalu kita bilang gue dengar suara Tuhan. Rasanya pengalaman saya ya agak sulit untuk mendengar suara Tuhan. Ketika kita dengar berita-berita, kita sambil nonton TV, sambil bekerja. Itu namanya berdiam diri. Amin. Jadi lakukan dengan mata tertuju kepada Yesus dalam Ibrani 12 ayat 2. Jadi menenangkan pikiran, menenangkan dari suara-suara dan mata kita tertuju kepada Kristus. Amin. Itu hal pertama ketika kita mau belajar mendengar suara Tuhan. Betul kita mendengar suara Tuhan ketika khotbah seperti ini, kita dengar firman Tuhan. Betul ketika kita FEMSI, kita mendengar suara Tuhan dengan diskusi firman Tuhan. Betul waktu kita di jalan mendengar khotbah-khotbah dari YouTube, mendengar pujian-pujian dari YouTube atau dari apapun juga, betul kita mendengar. Tetapi ini ada keintiman yang
berbeda dengan semua itu. Yaitu apa? Kita mau dengar arahan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, hari-hari ini hari-hari yang begitu sibuk. Hari-hari ini dunia sedemikian rupa membuat kita sepertinya sibuk itu. Kayaknya kita berarti banget lu kalau sibuk gitu ya. Kita bisa ngerjakan ini, ngerjakan itu, ngerjakan ini, ngerjakan itu. Dan kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Kayaknya kita puas. Daging kita puas. Tetapi roh kita puas enggak? Roh kita akan puas ketika kita bisa berdiam diri bersama dengan Kristus. Menyembah Tuhan, mendengar arahan Dia, melihat Dia. Itu yang Tuhan mau. Jadi hari ini saya mau mengajarkan tentang mendengar yang berbeda. Mendengar dalam keheningan, berdiam diri. Dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Yang kedua, di dalam Habakuk 2 ayat 2 mengatakan bahwa lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Hal yang kedua adalah kita menyelaraskan pikiran kita kepada firman Tuhan dan bersiap untuk hal-hal spontanitas yang Roh Kudus kerjakan dalam diri kita. Bapak Ibu, kita ini umat perjanjian baru. Kita menerima anugerah Roh Kudus diberikan kepada kita. Izinkan Roh Kudus dengan spontanitas mengingatkan firman, atau mengingatkan nama, atau mengingatkan kota, atau mengingatkan satu bangsa. Waktu spontan itu muncul di pikiran kita, di hati kita, saudara jangan abaikan. Itulah cara Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Ketika kita masuk di dalam berdiam diri tadi, lalu izinkan Roh Kudus berbicara di dalam hal-hal yang spontan. Ada dia ingatkan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan itu. Itulah kebenaran. Dalam hal ini kita harus berjaga-jaga dengan yang namanya keraguan. Iblis memberikan keraguan kepada kita. Ketika kita dapat firman Tuhan, lalu iblis bilang gini, lu kan masih punya masalah. Buktinya kamu masih punya masalah. Buktinya belum selesai masalahmu. Buktinya iblis menaruhkan keraguan kepada kita. Lawan. Kita pegang kebenaran. Amin. Kita pegang perkataan Tuhan. Kalau ada nama, kalau ada kota, kalau ada bangsa, kalau ada situasi-situasi yang diingatkan Roh Kudus dalam hati kita, pikiran kita, doakan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah Immanuel. Kita punya Tuhan yang Immanuel. Tuhan yang beserta kita. Tuhan yang ada dalam diri kita. Kalau Dia ada dalam diri kita, Dia berbicara Bapak Ibu. Poin yang ketiga di dalam mendengarkan adalah seperti yang Habakuk katakan tadi. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Hal yang ketiga. Kalau kita mendapatkan sesuatu, kita mendoakannya, kita dapatkan penglihatan, mimpi. Kisah Rasul 2 mengatakan ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita adalah hal yang mungkin. Orang-orang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan, anak-anak akan mendapatkan bernubuat. Itu hal yang mungkin, itulah janji ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Amin. Harapkan itu janji buat kita. Jadi kalau dapat penglihatannya mungkin dengan kasat mata begini, tapi mungkin juga dengan mata hati kita melihat. Catat poin yang keempat itu, catat. Poin yang ketiga itu penglihatan kalau dapat mimpi. Harapkan itu Bapak Ibu, amin.
Jangan cuma harapkan dapat duit banyak, dapat pekerjaan yang bagus, dapat jodoh yang sesuai dengan kriteria kita, dapat ini, dapat ini. Tapi kita nggak pernah mengharapkan penglihatan, mimpi yang daripada Tuhan. Halo, hari-hari ini dunia ini sedang menanti-nantikan saudara dan saya. Kita orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Kita yang memiliki janji untuk karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu milik kita. Raih dong, ambil dong. Jangan cuma sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan hobi, sibuk dengan ini, itu yang dunia tawarkan kepada kita, yang membuat kita menjadi sibuk. Sehingga kita nggak bisa melihat Tuhan. Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu berupa tulisan yang diilhamkan Roh Kudus. Makanya poin yang keempat adalah menuliskannya. Saudara, waktu Yesus di muka bumi, firman Tuhan di dalam Yohanes mengatakan, Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Yesus bilang apa? Apa yang aku kerjakan, apa yang aku katakan, karena aku lihat. Yesus hidup di dalam penglihatannya, hubungannya dengan Bapa. Wow, suatu cara hidup yang luar biasa bukan? Apakah kita nggak bisa mengalami hal itu? Sangat bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kematian dan kebangkitan Yesus merobek ruang kudus dengan ruang maha kudus. Sehingga apa? Sehingga kita bisa masuk langsung ke ruang maha kudus. Artinya apa? Kita bisa ngelihat, berkomunikasi, membangun hubungan dengan Bapa kita. Seperti Yesus, aku nggak melakukan, aku nggak berkata-kata dari diriku, tetapi karena aku melihat, aku mendengar Bapakku. Itulah yang aku katakan, itulah yang aku lakukan. Dan cara hidup seperti itu bisa kita lakukan. Masalahnya kita nggak masuk dalam poin pertama, poin kedua, sehingga kita bisa masuk poin ketiga. Dan poin yang terakhir, poin yang keempat adalah tuliskan. Bapak Ibu, kita mungkin nggak tahu ya, mungkin orang Indonesia ya, saya nggak tahu ya, saya nggak mau mengeneralisir gitu ya. Tapi seringkali kita nggak suka menulis gitu ya, ya menulis pakai gadget pula gitu. Ya, ketika kita dapat pewahyuan daripada Tuhan, daripada Roh Kudus, yuk dicatat dong. Kalau kita lihat perjanjian lama sampai perjanjian baru, para nabi itu mendapatkan penglihatan, disuruh tulis. Makanya kan Tuhan waktu Musa naik ke Gunung Sinai, Tuhan sendiri menuliskan kepada 2 loh batu itu hukum-hukumnya. Untuk kita boleh melihat, bangsa Israel boleh melihat hukum-hukumnya Tuhan. Yuk kita tulis, belajar menulis. Apa pesan Tuhan buat saya? Apa pesan Tuhan buat keluarga saya? Apa pesan Tuhan buat gereja ini? Apa pesan Tuhan buat kota, buat kantor kita? Gimana mau mencatat pesan Tuhan buat di kantor kita? Berdoa buat kantor kita aja gak pernah. Kepedulian terhadap teman-teman di kampus kita aja gak ada. Doa buat teman-teman di sekolah kita aja boro-boro. Yang penting saya mau sekolah, nanti saya lulus. Dapat nilai bagus, naik pada tingkatan yang lebih tinggi. Yang penting saya kuliah, tepat pada waktunya, selesai saya dapat gelar. Yang penting saya bekerja sebaik-baiknya. Kalau bisa naik, atau nanti pindah kalau lagi muda, lebih yang masih muda, pindah cari pada posisi yang lain. Yang penting saya cuma berbisnis, goal bisnisnya. Halo. Saudara dipanggil, saudara dan saya dipanggil. Bukan sekedar untuk sekolah di sekolah itu. Bukan untuk kuliah di kampus itu. Bukan untuk bekerja di kantor itu, di perusahaan itu. Bukan untuk berbisnis dengan orang-orang bisnis itu. Bukan hanya sekedar tinggal sebagai ibu rumah tangga. Cuma ngurusin rumah anak suami. Bukan. Tapi kita dipanggil. Kita dipanggil untuk pergi. Jadikan segala bangsa muridku. Amin.
Kita masuk di musim yang baru. Jesus love everyone. Tuhan mengasihi semua orang. Itu sebabnya tema Natal kita apa? Love for everyone. Betul? Karena Yesus buat semua orang. Kasihnya buat semua orang. Mari kita mau belajar. Belajar mendengar artinya mendengar, memahami, dan melakukannya. Dengan cara bagaimana? Hal yang praktis. Yuk, resolusinya tahun 2025 atau keinginan lah. Ya kalau bilang resolusi mungkin terlalu serem gitu ya. Kerinduan. Kita minta sama Roh Kudus taruh kerinduan. Tahun-tahun ke depan saya akan punya waktu untuk berdiam diri. Saya punya waktu untuk melihat Tuhan dengan mata hati saya. Saya mau melihat Tuhan. Saya mau menuliskannya. Saya mau menyelaraskan pikiran saya dengan firman Tuhan. Saya siap dengan spontanitas yang Roh Kudus kerjakan. Tahun 2025, nanti kita lihat. Kalau kita lakukan dengan konsisten. Terus. Saya percaya. Hidup kita akan mengalami pemakaian Tuhan yang luar biasa. Tidak hanya hidup kita, keluarga kita. Tidak hanya keluarga kita, gereja ini akan menjadi berkat bagi kota kita, bagi bangsa kita, bahkan bagi bangsa-bangsa. Amin. Itu sebabnya mari tinggal di dalam anugerah Tuhan. Tinggal dalam anugerah Tuhan. Dia menjadi perisai, dia mengelilingi, dia memelihara hidup kita. Ada hal-hal yang berlalu, tetapi anugerah Tuhan enggak pernah berlalu. Amin. Sebab firman Tuhan katakan, Yesus adalah pribadi yang setia. Yesus bukan enggak tahu persoalan kita. Bukan Yesus enggak tahu pergumulan kita. Bukan Tuhan enggak tahu sakit penyakitmu. Tuhan tahu karena dia adalah Tuhan Immanuel yang ada dalam diri kita. Roh Kudus diberikan kepada kita. Masalahnya adalah, mau gak kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Dapatkan suara Tuhan. Dapatkan penglihatan daripada Tuhan. Tidak hanya untuk setiap pergumulan kita. Tetapi lebih daripada itu karena Tuhan mau memakai hidup saudara dan saya. Bukan sekedar menyelesaikan persoalan, menyelesaikan sakit penyakit, menyelesaikan hutang piutang. Bukan sekedar itu Bapak Ibu. Dia mau pakai kita untuk sesuatu yang luar biasa. Yesaya 60 katakan, lihat bumi sedang dalam kegelapan. Bukankah hari-hari ini kita harus akui bahwa dunia sedang dalam kegelapan? Sebagai umat Tuhan, Alkitab mengatakan Yesaya 60 bangkit dan menjadi terang. Inilah destiny kita. Inilah takdir saudara dan saya yang adalah anggota kerajaan sorga. Tidak hanya menang dengan pergumulan kita, sakit penyakit kita, hutang piutang kita, hubungan kita, tetapi Tuhan mau pakai kita menjadi alat Tuhan untuk kota, bangsa, dan bangsa-bangsa. Amin. Itulah musim baru bagi gereja ini. Itulah harapan baru bagi gereja ini. Untuk kita keluar melihat jiwa-jiwa. Kenapa? This is the time, the big harvest. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Mari ambil waktu 1-2 menit untuk masing-masing kita berdiam diri, merenungkan firman Tuhan.
Apakah hari-hari dalam hidup saya pakai untuk mendengarkan Tuhan? Atau mendengarkan kata orang? Kata para ahli yang ada di TikTok, di YouTube. Seminar-seminar yang kita datangi, kita dengar. Kata orang, kata buku-buku filsafat. Atau Tuhan. Berapa banyak orang Kristen mengaku rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Tapi begitu rapuh ketika iblis bilang, bunuh diri aja, bunuh diri aja, bunuh. Gak bisa melawan. Karena firman Tuhan dibaca hanya mengejar target, selesai kejadian sampai Wahyu. Gak belajar untuk punya waktu yang intim dengan Tuhan. Berdiam diri, mencari wajah Kristus. Meneduhkan setiap suara-suara yang berseliweran di pikiran, di telinga kita. Meneduhkan hati dan pikiran kita di tempat pengintaian. Dan menselaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan, siap dengan spontanitas dari Roh Kudus. Berapa banyak kita abaikan. Dan berapa banyak dari kita punya kerinduan melihat Tuhan. Melihat Tuhan berbicara lewat penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi. Firman yang ditaruh di hati. Kesan yang ditaruh di hati. Kita bicara kita orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tapi kita gak rindu karunia-karunia Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Kita bilang kita orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kita orang-orang gerakan karismatik. Tapi buah roh gak pernah kita kerjakan hasrati. Mari pada pagi hari ini kita evaluasi diri kita masing-masing. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Bersyukur dengan apa yang kita lakukan sepanjang 360-an hari di tahun 2024 ini. Anugerah Tuhan tetap kita bisa alami. Begitu besar kasih-Nya kepada kita. Ada banyak kegagalan mungkin dalam hidup kita. Ada banyak waktu kita yang terbuang dengan sia-sia. Kita banyak memikirkan perkara-perkara dunia. Perkara-perkara yang ada di atas bumi. Kita hanya berpikir seminggu sekali kita datang sama Tuhan cukup. Tapi anugerah Tuhan tetap melingkupi kita, melindungi kita, menjadi perisai. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku.
firman Tuhan, Roh Kudus terjemahkan dengan jelas kepada setiap kami masing-masing. Dan biarlah firman itu kami pahami, kami mengerti ya Roh Kudus. Kami yakini, karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Orang benar hidup karena iman. Kami orang benar Tuhan. Kami mau hidup di dalam iman kepada Kristus. Iman yang timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran yang kami lakukan di dalam keintiman kami dengan Engkau Tuhan. Firman mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia bagaikan burung rajawan. Dunia mencoba untuk menarik perhatian kami. Kesibukan di sekitar kami mencoba untuk menarik pikiran kami. Begitu banyak suara-suara yang dunia berikan kepada kami, tawarkan kepada kami. Tapi hari ini kami mau belajar memilih. Ada kuasa untuk menenangkan suara itu. Kami punya kuasa untuk meneduhkan setiap gelora, gejolak di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami punya akses langsung dengan Engkau ya Bapa. Untuk kami, mata kami tertuju, mata hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Kami akan mendengar arahan-Mu ya Roh Kudus. Hari-hari ke depan kami akan mendengar bagaimana Roh Kudus akan memimpin kami, mengarahkan kami, kemana kami harus beritakan Injil, kemana, kepada siapa orang-orang yang kami akan doakan. Kami gak fokus dengan penyakit kami bukan lagi fokus kepada persoalan kami bukan lagi fokus kepada pergumulan kami, masalah kami, tetapi kami fokus kepada Kristus dan apa yang dikatakan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami lakukan semuanya, kami lakukan, kami kerjakan, kami katakan, kami percaya ketika kami fokus kepadamu Tuhan, Tuhan fokus kepada apa yang menjadi pergumulan kami, persoalan kami. Kami percaya perkara ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Bawa kami terus Roh Kudus. Memasuki tahun 2025 di musim yang baru, pengharapan yang baru. Itu bukan sekedar slogan, bukan hanya lip service, tetapi itu menjadi keyakinan kami bahwa Roh Kudus sedang membawa kami pada musim yang baru, satu pengharapan yang baru di tengah-tengah penuaian yang begitu besar di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terus bekerja dalam diri kami, keluarga kami, dan di tengah-tengah gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan yang berdoa syafaat. Bang Dwi Kora bisa minta tolong untuk berdoa syafaat, Bang. Baik, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu yang memberikan kami Tuhan kekuatan untuk kembali kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami memandang kepadamu ya Tuhan. Biarlah pengertian yang daripada Tuhan turun bagi kami, sehingga ada pengenalan akan Engkau, takut akan Engkau, sehingga kami dapat melakukan yang benar, jauh dari kejahatan, jauh dari celaka, dari bahaya, dari kekacauan, dari kerugian. Karena firman-Mu mengajarkan ya Tuhan, jalan-jalan yang baik ya Tuhan, jalan-jalan lurus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah kami selalu ingat akan Engkau dimanapun kami berada, sehingga apa yang kami lakukan itu menjadi seturut dengan kehendak-Mu.
Kami boleh menjadi berkat ya Tuhan, dengan hidup di dalam kasih-Mu, hidup Tuhan peduli dengan lingkungan kami ya Tuhan. Terima kasih. Inilah Tuhan yang Kau sediakan bagi kami, yaitu firman-Mu ya Tuhan, yang mengajar kami, firman-Mu Tuhan yang menjadikan kami Tuhan berkat untuk orang-orang asing, dan pada akhirnya kami menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu yang dilakukan tidak akan menjadi sia-sia ya Tuhan. Dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan tahun ke depan kami akan melihat berkat Tuhan akan melimpah di dalam hidup kami, karena firman yang Kau ajarkan, karena firman yang kami lakukan, karena firman yang kami mengerti ya Tuhan. Biarlah kami punya waktu untuk terus merenungkan firman-Mu ya Tuhan, supaya dengan pengertian daripada-Mu, apa yang kami lakukan di dalam kehidupan tidak salah lagi, dalam mengambil keputusan, dalam menetapkan langkah-langkah, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, berhasil dan beruntung seperti janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami dapat menyatakan, menceritakan kepada orang-orang di sekeliling kami, Engkaulah kebenaran, Engkaulah jalan hidup, Engkaulah sumber sukacita damai sejahtera, Engkaulah yang dicari bangsa-bangsa, Engkaulah yang dinanti-nantikan jiwa-jiwa yang lapar dan haus, yang kering. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah firman-Mu, kami mengucap syukur. Dan kami bawa ini juga atas negeri kami. Negeri kami ada karena firman-Mu, pemerintah kami ada karena firman-Mu. Biarlah semuanya seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, buat di negeri kami melalui hamba-hamba-Mu ada hukum-hukum kasih yang ditegakkan, ada keadilan, ada kebenaran ya Tuhan, sehingga ada damai sejahtera ya Tuhan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat ya Tuhan. Apa yang dikerjakan ya Tuhan membuahkan pekerjaan-pekerjaan yang baik ya Tuhan. Berikan roh pengertian ya Tuhan, supaya bangsa ini boleh hidup di dalam kebenaran ya Tuhan, menjauhkan kejahatan ya Tuhan, sehingga baik pemerintah, masyarakat boleh melakukan tugasnya dengan baik ya Tuhan, menjaga bangsa ini supaya hidup dalam kerukunan ya Tuhan. Dan apa yang dikerjakan ya Tuhan menghasilkan berkat-berkat yang maksimal ya Tuhan. Negeri ini melimpah dengan kekayaan, tetapi membutuhkan hikmat-Mu ya Tuhan untuk mengelolanya ya Tuhan, baik dari pemerintah, dari masyarakat. Berkati bangsa ini ya Tuhan, dengan karunia-karunia-Mu, dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah negeri ini menjadi seperti kehendak-Mu ya Tuhan, hidup dalam kebenaran, saling memberkati, dan juga ya Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Sebab besar Tuhan anugerah yang Kau sediakan di bangsa ini, melimpah dengan karunia-karunia Tuhan, melimpah dengan kekayaan alam, melimpah dengan segala Tuhan hubungan-hubungan masyarakat ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, banyak orang yang menyukai negeri ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya dikelola dengan baik, dan gereja-Mu hadir sebagai ya Tuhan orang-orang yang menyatakan terang kebenaran, yang membawa damai sejahtera oleh kedatangan-Mu ya Tuhan, oleh kelahiran-Mu di muka bumi, oleh perbuatan-perbuatan-Mu di bumi ini ya Tuhan, dan bahkan oleh Tuhan janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai Tuhan umat-Mu di negeri ini menjadi saluran berkat. Jauhkan daripada penyimpangan, kesesatan, jauhkan daripada pertikaian, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan ya Tuhan dari segala kesia-siaan. Berkati umat-Mu ya Tuhan, kami memberkati gereja-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu atas umat-Mu ya Tuhan, menjadi anak-anak kerajaan-Mu, menjadi saksi-saksi ya Tuhan, membawa damai sejahtera, menjadi berkat bagi lingkungannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan gereja ini juga Engkau hadirkan untuk menjadi berkat bagi Cawang dan sekitarnya, bagi Jakarta Timur, bahkan bagi negeri ini dan bangsa-bangsa ya Tuhan. Biarlah Tuhan umat-Mu Tuhan terus bersepakat dengan Engkau. Engkaulah memanggil kami kemari, Engkaulah yang menjadikan kami ya Tuhan kuat, sehat, benar ya Tuhan dengan firman-Mu. Engkaulah yang merencanakan ya Tuhan bahwa dari tempat ini, dari gereja ini ya Tuhan, akan lahir ya Tuhan orang-orang benar, akan lahir pemimpin-pemimpin, saksi-saksi Kristus, akan lahir orang-orang yang jadi berkat ya Tuhan di bangsa ini melalui pelayanan, baik pendidikan dari anak-anak ya Tuhan, dari TK sampai nantinya Engkau Tuhan bawa ke tingkat yang
lebih tinggi lagi ya Tuhan. Kau membiayai semuanya ya Tuhan, tidak kekurangan Tuhan dalam seluruh fasilitas. Demikian juga ya Tuhan, para hamba-hamba yang memberitakan Injil juga dari tempat ini akan lahir ya Tuhan, terus dari negeri sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau mempercayakan Tuhan kami ya Tuhan untuk hidup di dalam Engkau, untuk melakukan kehendak. Terima kasih, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan, untuk menerima anugerah-Mu, berkat-Mu melimpah-limpah di dalam kami. Kami terima ya Tuhan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan, kekayaan, kemurahan, kasih-Mu Tuhan. Semua yang Kau sediakan kami terima, supaya kami membagikannya Tuhan dari tengah keluarga, tetangga, dan semua orang yang kami kenal. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu. Pak Parda lagi melayani di GBI Kasih Karunia daerah Cengkareng. Lalu Bapak Ibu Markus sedang ada urusannya juga. Jadi hari ini pemimpin kita nggak ada gitu ya. Lalu ada beberapa pengumuman, tanggal 24 Desember kita akan ada ibadah Natal jemaat ya. Boleh diajak anaknya ya, keluarganya jam 5:30 dimulai dengan makan bersama 5:30 sore tanggal 24 Desember. Tanggal 29 tetap ada ibadah seperti biasa jamnya. Dan hari ini selain anak-anak akan latihan, ada rapat evaluasi dimulai jam 12. Jadi mohon seluruh panitia, kita akan evaluasi, kita akan selesaikan secara baik-baik. Oke, puji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita naikkan pujian, anugerah-Mu menjadi perisaiku. Bila pujian ini menjadi iman kita semua, amin. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu ku seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu tuh seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu tuh seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu tuh seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Mari arahkan kedua tangan kita ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kekuatan daripada Roh Kudus ada senantiasa dalam hidupmu dan hidupku sepanjang hari ini, sepanjang bulan ini, dan sampai mengakhiri tahun 2024, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau di dalam pendidikanmu, sekolahmu, kuliahmu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, bisnismu, keluargamu. Diberkatilah engkau di dalam pelayananmu, di dalam segala hal yang engkau kerjakan. Dibuat berhasil apa yang dikerjakan tanganmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Dan yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, Tuhan memberkati.
we'll lift you up. Keep singing, we'll keep praising, we won't stop. Giving all you got, just worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever. Lord over all, nobody like you, and no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Woo! Boundless love, light before the sun. Your glory, eternal, never stop. Giving all you got. Creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever. No overall, nobody like you, and no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. We'll lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Happy Sunday, guys.